Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, adik-adik mahasiswa yang kami banggakan, saya akan mewakili tim Sikola menjelaskan teknis pelaksanaan sub CPMK 4. Nah, di sini akan dilaksanakan pekan 5, 6, 7, 8, 4 pekan ini karena metode pembelajarannya proyek. Akan ada eh, identifikasi masalah, akan ada kegiatan mandiri, melakukan observasi, lalu kemudian ada presentasi pelaporan produk pekan 7 dan 8. Poinnya tinggi, 20 poin. Jadi, nah ada tugas individunya untuk pekan kelima. Nanti di sini di upload. Kemudian eh, ini ruang penilaian bagi dosen. Jadi nanti produknya, portofolionya itu dipresentasikan, buat video presentasi nanti kemudian di-upload di Google Drive yang dibuat ketua kelas. Anda bisa di sekolah nanti terlalu berat. Nah, ada 5 poin untuk presentasinya, untuk produknya. Sementara untuk presentasi laporannya ada 10 poin. Di saat interaktif ada 2 poin, berarti 17 poin. Ya, sementara tugas individunya 3 poin, berarti 20 poin. Nah, di sini dosen akan mengisi daftar nilai eh, mahasiswanya untuk sub CPMK 4. Eh, Sementara mahasiswa mengupload tugas di sini dan dosen juga akan menilai di sini. Baik, kita akan lihat PDF-nya. Nah, di sini ada PDF skenario-nya ya, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa. Ya, ini sub CPMK-nya mampu menginternalisasi kebudayaan dan nilai budaya maritim. Sub CPMK 4 turunan dari CPL 1 dan sub CP dan CPMK 1. Nah, untuk pekan kelima, budayaan dan nilai budaya maritim, ada KM dan KPT tentu di luar kelas. Buat tugas paper individu. Nah, ada submaterinya, lalu kemudian ada summary video, intisari video, kalau videonya tersedia. Jadi Bapak Ibu dosen silakan mengupload link video kalau ada video dibuat oleh masing-masing dosen. Ini petunjuk tugasnya. Sekali lagi deadline 7.30 pada hari perkuliahan. Nah, ini eh, paper individu harus dibuat oleh mahasiswa ya. Definisi wujud dan sifat budaya, anggota kelompok 1. Unsur-unsur umum budaya, itu kelompok 2. Fungsi budaya dan perubahan sosial budaya, anggota kelompok 3. Kemudian agenda strategis kebudayaan, itu, anggota kelompok 4. Nah, eh, nanti pada saat KBT, kegiatan belajar terbimbing untuk pekan kelima ini, ya tentu dosen menjelaskan apa itu materi dari eh, budayaan maritim dan nilai budaya maritim. Sementara ada waktu, ya setidaknya 30 menit mahasiswa untuk menjelaskan tugasnya. Nanti difasilitasi oleh dosennya untuk mahasiswa mampu menjelaskan. Karena kalau dosen saja menjelaskan, mahasiswa tidak bisa dinilai dia mampu atau tidak menjelaskan. Iya. Nah, untuk pekan ke-6 tidak ada perkuliahan. Kenapa? Karena mahasiswa tentu sudah ada kelompoknya, kita sudah bagi 4 kelompok ya. Ya, ada identifikasi masalah, kelompok itu harus mengidentifikasi masalah yang itulah yang kemudian menjadi eh, dasar untuk dia membuat proyek. Nah, kemudian tentu di pekan ke-6 ini ada kegiatan mandiri. Mahasiswa melakukan observasi, melakukan wawancara dengan tokoh atau pihak-pihak terkait, studi literatur. Lalu kemudian dia menyusun portofolio. Nah, harapannya ini mahasiswa masing-masing buat video kelompoknya ya, 15 sampai 20 menit untuk pelaporannya. Supaya nanti kalau waktu terbatas di saat presentasi laporan ya, video itu menjadi bahan bagi nilai. Kemudian pekan ke-6-nya tentu eh, di saat mahasiswa itu membuat apa yang dibuat ya kira-kira begini ruang lingkupnya. Jadi menguraikan unsur budaya, menguraikan fungsi sosial dari unsur kebudayaan tersebut, melengkapi dengan kasus, ilustrasi yang sesuai, kemudian melakukan analisis SWOT, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, untuk kelompok 1, ya ini bisa dilihat, kalau ada PDF-nya ya, kaitannya dengan pengetahuan.
terkait dengan geografi, sumber daya lingkungan, dan seterusnya, kearifan lokal dari masyarakat Nusantara. Nanti pilih minimal dua etnis untuk deskripsi. Kemudian untuk kelompok dua, nah ini kaitannya dengan teknologi kemaritiman. Nah, milih dua etnis. Tuh. Kemudian kelompok tiga, kaitannya dengan ekonomi maritim, ekonomi maritim, sektor perikanan. Bagaimana status kepemilikan, modal, tenaga kerja, pengetahuan dan keterampilan, dan seterusnya. Nah, itu untuk kelompok tiga. Untuk kelompok empat, kaitannya dengan ritual dan religi. Nah, ini pilih minimal tiga. Lalu kemudian di deskripsi eh, ada penggambaran bentuk video-video terkait dengan aspek religinya ini. Lalu di deskripsi. Gitu. Oke, itu empat kelompok. Nanti pekan 7 dan 8 itu ada presentasi laporan proyeknya. Iya, nanti dua kelompok di pekan 7, satu dan dua, kemudian masing-masing 30 menit dia diskusinya. Lalu kelompok 3 4, jadi masing-masing sudah siap ini, satu, dua, tiga, empat sudah siap. Kalau waktunya longgar di pekan ke-7, kelompok 3 maju. Gitu. Kenapa? Karena di pekan ke-8 ini harus disisakan waktu 20 menit. Untuk apa? Untuk kuis. Jadi pekan ke-8 itu harus disisakan waktu 10 sampai 20 menit itu memang waktu disiapkan untuk kuis. Kenapa? Karena ada sub CPMK 2 dan 3 itu yang ada kuisnya. Ya, nanti pekan 8 baru kemudian dibuka. Nah, akhirnya apa? Pekan ke-8 itu dosen di pekan pertama sampai 8 itu harus membuka kuis di sini di pekan ke di sub CPMK 2. Nah, ini caranya diklik baru kemudian ditampilkan supaya mahasiswa bisa menjawab. Ini em, apa namanya? Waktunya 10 menit. Waktu pengerjaannya ini 10 menit. Nanti kemudian soalnya bisa, Bapak Ibu bisa melakukan edit soal. Tuh, kalau memang mau melakukan edit soal. Nah, kemudian disembunyikan ya kalau sudah supaya tidak terbuka terus itu. Nah, di sini juga silakan dibuka. Nah, tampilannya masih saya bisa lihat. Nah, baru ditutup kembali kalau selesai dan ini sudah disetting 10 menit. Iya. Jadi 10 menit sejak mahasiswa membuka itu. Iya. Oke, em, itu penjelasan dari kami untuk sub CPMK eh, 1 sampai 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.